Salve tentang tanda salib. Apakah tanda salib asalnya ajaran Yesus? Ya. Adakah ayatnya dalam Alkitab? Ada. Mari kita bahas ya. Praktik ini diambil dari referensi dalam kitab suci, khususnya Yehezkiel bab 9 ayat 4, Keluaran 17:9-14, dan khususnya Wahyu bab 7 ayat 3. Bagi umat Kristen generasi pertama, khususnya teks Wahyu termasuk Wahyu 9:4 dan Wahyu 14:1 yang dipahami sebagai penggenapan nubuatan perjanjian lama dan yang menghubungkan penyaliban, nama Tuhan dan baptisan menjadi satu tanda, salib suci. Membuat tanda salib berarti mengakui darah Kristus dalam penebusan, dalam perjanjian baru, dan dalam kolam pembaptisan mereka. Lebih sederhananya dikatakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Di Galatia bab 2 ayat 20. Tanda salib tidak hanya berakar pada perjanjian lama, tetapi juga pada perjanjian baru, di mana gereja Israel dibentuk kembali melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus. Santo Yohanes menulis dalam Wahyu tentang mereka yang memiliki tanda Allah di dahi mereka, berbeda dengan mereka yang memiliki tanda binatang di dahi mereka. Mereka yang dibaptis dalam Kristus versus mereka yang tidak ditandai. Tidak ada yang perlu ditakutkan mengenai tanda salib, karena Yesus mengosongkan salib dari rasa malu dan teror ketika ia disalibkan bagi kita di Golgota. Ibrani bab 12 ayat 2. Dengan demikian, Yesus mengubah salib menjadi sebuah gambar yang paling berharga, sebuah ikon dari Injil suci itu sendiri. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum dengan menjadikan kita sebuah kutukan, karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung di atas pohon kayu. Galatia bab 3 ayat 13. Dan dia sendiri yang menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu itu, sehingga kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. 1 Petrus 2:24. Membuat tanda salib berarti mengingat atau mengumumkan Injil kemenangan Yesus bagi kita atas dosa, kematian, dan iblis. Itu sebabnya kebiasaan ini sangat kuno dan universal. Tanda salib adalah gerakan tangan ritual yang dilakukan oleh sebagian besar umat Kristiani di dunia, dan terutama kekatolikannya. Biasanya disertai dengan rumusan Trinitas dari Matius bab 28 ayat 19, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagi umat Kristen Anglikan, Lutheran, Ortodoks, dan Katolik, atau sekitar 80% dari umat Kristen di dunia, gerakan tersebut melambangkan salib Kalvari dengan menelusuri bentuk salib di udara atau di tubuh sendiri. Hal ini mengingatkan kita pada fakta bahwa nama Allah Tritunggal telah diberikan kepada kita ketika kita diangkat ke dalam keluarga Tuhan melalui pembaptisan kudus, yang mana sebagaimana dikatakan Santo Paulus dalam Roma bab 6 ayat 3-6, kita dipersatukan dengan salib Kristus dan kebangkitan. Dalam tradisi iman Kristen yang sudah mapan ini, tanda salib meneguhkan kasih karunia dan kemurahan Allah karena Kristus dan Dia yang disalibkan. 1 Korintus bab 2 ayat